Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome. Nah, kembali lagi kepada saya Nurul Hidayah dengan NIM 1057211831. Nah, di sini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan atau materi bunga tunggal dan majemuk, kita harus mengetahui dulu apa itu bunga. Nah, di sini bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama. Jika seseorang meminjamkan uang ke bank sebesar M rupiah dengan perjanjian bahwa 1 bulan setelah waktu peminjaman ia harus mengembalikan pinjamannya dengan besar pengembaliannya adalah M tambah B rupiah, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B rupiah. Jasa terhadap bank sebesar B rupiah, jasa tersebut disebut dengan bunga dan M rupiah, yaitu besarnya pinjaman disebut dengan modal. Jika besar bunga satu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan suku bunga. Langsung saja kita masuk ke contoh bunga, yaitu Wulan meminjamkan uang dari koperasi sebesar Rp1.020.000. Tentukan besar bunga dan suku bunganya. Nah, di sini penyelesaiannya seperti bunga sama dengan Rp1.020.000 dikurang 1 juta sama dengan 20.000. Nah, 20.000 ini adalah suku bunganya atau besar bunganya. Nah, tadi kita telah membahas apa itu bunga. Nah, sekarang kita masuk pada bunga tunggal, di mana bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Nah, bunga tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasa. Di mana bunga eksak adalah sebuah bunga tunggal yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa 1 tahun ada 365 hari, atau untuk tahun kabisat yaitu tahun yang habis dibagi 4, 1 tahun ada 366 hari. Sedangkan bunga tunggal yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa 1 tahun ada 360 hari. Nah, bunga tunggal dihitung dengan persamaan MN sama dengan M0 kali 1 tambah N kali P, di mana MN ini sebagai modal awal dan N ini sebagai waktu, P ini presentasi bunga, MN sebagai modal akhir, dan B itu nominal yang diterima. Untuk menghitung bunga ini digunakan rumus B sama dengan M0 kurang MN. Paham lagi? Mari kita masuk pada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini. Diana menabung sebesar 4 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 20% per semester. Tentukan besar tabungan Diana pada akhir tahun keempat. Nah, di sini diketahui M0-nya itu 4 juta, P-nya itu 20%, N-nya itu 4 tahun sama dengan 8 semester. Penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus yang seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu MN sama dengan M0 kali 1 tambah N kali P. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus, di mana M0-nya ini kita ganti menjadi 4 juta dan N-nya ini kita ganti menjadi 8 dan P-nya ini diganti menjadi 20. Nah, jadi kita bisa tuliskan 4 juta kali 1 tambah 8 kali 20 per 100. Selanjutnya kita tulis 4 juta kali 100 tambah 160 per 100. Nah, selanjutnya 4 juta kali 200 per 100. Selanjutnya kita bisa tulis lagi 4 juta
kali 2,6. 2,6-nya ini dimana kita ambil ya? Dari 200 dibagi 100. Nah, selanjutnya hasil dari perkalian tadi yaitu 4 juta kali 2,6 adalah 10.400.000. Nah, untuk mencari bunganya ini kita menggunakan rumus yang seperti tadi juga, B sama dengan MN kurang M0, di mana MN-nya tidak diketahui. 10.400.000 dikurang M0-nya itu 4 juta. Nah, hasilnya yaitu 6.400.000. Tadi sudah menjelaskan tentang bunga tunggal. Sekarang kita masuk pada bunga menjemuk, di mana bunga menjemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Bunga menjemuk dihitung dengan mengalihkan jumlah produk awal dengan 1 ditambah suku bunga tahunan dinaikkan ke jumlah periode majemuk dikurangi 1. Bunga dapat diperparah pada jadwal frekuensi tertentu dari kontinu hingga harian dan tahunan. Saat menghitung bunga menjemuk, jumlah periode bunga menjemuk membuat perbedaan signifikan. Tingkat bunga menjemuk bertambah tergantung pada frekuensi bunga menjemuk, sehingga semakin tinggi jumlah periode bunga menjemuk, semakin besar bunga menjemuknya. Nah, bunga menjemuk dihitung dengan persamaan NA sama dengan NT kali 1 tambah I pangkat N, di mana keterangannya NA sebagai nilai akhir, N sebagai waktu, I yaitu persen suku bunga, NT adalah nilai tunai atau modal. Untuk menghitung bunganya digunakan rumus 1N sama dengan NA kurang NT. Baik, kita lanjut pada contoh soalnya agar memahami penjelasan yang tadi. Nah, di sini contoh soalnya yaitu uang sebesar 5 juta diinvestasikan selama 4 tahun dengan sistem bunga menjemuk sebesar 5%. Tentukan besar uang tersebut setelah tahun keempat. Nah, diketahui di sini NT-nya itu 5 juta, I-nya sama dengan 5%, 5% sama dengan 0,05. Nah, N-nya diketahui 4 tahun. Nah, ditanyakan tentukanlah besarnya uang tersebut setelah akhir tahun keempat. Nah, penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus yang tadi seperti saya jelaskan, yaitu NA sama dengan NT kali 1 tambah I pangkat N, di mana NT-nya diganti menjadi 5 juta dan I-nya diganti menjadi 0,05 dan N-nya diganti pangkat N-nya diganti menjadi pangkat 4. Oke, selanjutnya kita bisa tuliskan atau bisa kita lihat di sini 5 juta kali 1,05 pangkat 4, di mana hasilnya yaitu bisa kita tuliskan sama dengan 5 juta kali 1 juta 1.251.562.5 rupiah. Nah, hasilnya yaitu hasil dari perkaliannya itu 6.077.531.25 rupiah. Jadi besarnya setelah akhir tahun keempat yaitu 6.077.531,25. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bunga tunggal dan bunga menjemuk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang pemahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.